Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya The Adrina Story. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kesehatan, keberkahan dunia akhirat ya. Amin ya amin ya robbal alamin. Nah, untuk yang baru datang, aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita menjadi teman yang senantiasa bersilaturahmi. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsiro. Mohon dukungan untuk like, komen, serta subscribe-nya, dan jangan lupa notifikasi loncengnya biar kita senantiasa bertemu kembali di next video. Baik semuanya, aku ajak kalian dulu ke balkon aku. Di sini ada tanaman rambat ya. Jadi ceritanya nih, karena balkonku kalau siang hari menuju sore itu panas mataharinya sangat menyengat ya. Jadi aku tuh pengen ada tanaman rambat ini yang bisa menutupi panas matahari waktu siang, karena nanti malamnya itu pasti akan panas banget ya Mam ya. Jadi ini sebetulnya udah lama aku tanam ini, cuman karena mungkin media tanahnya yang kurang ya, tidak seperti di tanah yang banyak itu, karena medianya di sini kecil sekali, jadi ya kurang kurang subur juga. Jadi udah banyak yang mati ini, tapi alhamdulillah masih tersisa nih Mamnya, masih tersisa. Jadi mudah-mudahan ini udah merambat ya. Udah banyak yang merambat juga sih. Mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan atau panas waktu siang hari menuju sore. Halo para ibu rumah tangga, tentunya aktivitas kita hampir sama ya untuk pagi harinya. Jadi kantor kita sama, yaitu di dapur, yaitu masak-memasak untuk bekal suami dan sarapan keluarga. Hari ini aku masak sawi putih, oseng-oseng sawi putih sama ayam kecap, terus sama brokoli tepung ya, digoreng itu kesukaannya Cila sama Ata. Aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga tentunya hampir-hampir sama ya Mam ya. Jadi pertama-tama pagi-pagi itu disibukkan dengan memasak, menyediakan sarapan ataupun bekal suami kerja, dan kemudian beres-beres rumah dan lain sebagainya. Nah, tetapi para ibu sering lupa sebelum melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kadang kita melupakan sesuatu hal yang kecil ya. Yang pertama, apa sih yang harus dilakukan yang terkadang kita lupakan sebelum melakukan aktivitas kita? Yang pertama Mam, yaitu mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya, bangun tidur kita ucap syukur dulu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan melihat dunia ini. Bayangkan kalau kita nggak bisa bangun lagi, nauzubillah ya Mam, karena kita belum siap dan belum mempersiapkan diri untuk bekal nanti kita di akhirat. Nah, untuk yang kedua apa Mam? Yang jelas yang kedua di sini aktivitasku setelah menyediakan sarapan yaitu membereskan dan merapikan kembali dapurku yang sederhana ini, yaitu dengan lap-lap toples-toples bumbu dapurku yang sudah tebal dengan debu, karena aku ini biasanya seminggu sekali sih ya, karena debunya jarang juga sih di sini, paling bekas-bekas minyak, cepretan minyak. Oke, sambil lap-lap, aku share yang kedua ya. Apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas? Yang pertama tadi ucap syukur ya Mom ya, dan yang kedua adalah memberikan ucapan selamat pagi. Itu kan hal yang kecil ya kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Ucapan selamat pagi, misalkan anak kita baru bangun, halo Dek, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Dan tentunya anak kita itu biasanya sumringahnya minta ampun, ceria, merasa diperhatikan sama orang tuanya. Bayangkan Mam, kalau misalkan anak kita bangun terus kita disibukkan di dapur yang pak-pik-pak gitu, anak kita dibiarkan, pastinya akan rewel dong, nyari perhatian. Akhirnya apa akibatnya? Biar Mam, jadi menyediakan sarapan atau memasak kita jadi terganggu.
Oke, lanjut mam nih di hambalan yang kedua, debunya lebih tebal nih mam. Hehe, karena aku nih jarang banget nih mengelap ini, karena sesuatu hal yang kecil dianggap sepele ya jadinya begini ya mam ya. Seperti halnya tadi aku bilang, hal yang kecil dianggap sepele akibatnya fatal. Oke, lanjut di yang ketiga ya mam ya. Apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas? Tentunya harus diawali dengan basmalah ya mam ya. Contoh hal yang kecil aja kadang kita lupa. Kita pastinya sebelum menyediakan sarapan itu tentunya cuci beras ya mam ya. Kita nanak nasi dulu. Nah, sambil mencuci beras kita sambil doa, selipkan doa-doa yang terbaik buat keluarga kita. Misalkan sambil mencuci beras, ya Rob, lembutkanlah hati anak-anak kita seperti Engkau telah melembutkan si beras ini menjadi nasi yang lembut yang memberikan kenikmatan buat keluarga. Nah, seperti halnya kita berdoa juga buat anak-anak kita minta dilembutkan hatinya supaya anak-anak kita disentuh hatinya sama Allah untuk senantiasa berbuat dan mempunyai akhlak yang baik. Atau mam, pas kita masak kita jangan asal cemplung-cemplung ya mam ya. Jadi pas mau masak misalkan mau nyayur nih, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga apa yang kita masak hari ini memberikan keberkahan buat keluarga kita, tentunya buat kesehatan keluarga ya, baik anak-anak maupun suami dan semuanya, sehingga diberikan kesehatan dan umur yang panjang dari Allah dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Lanjut mam, Deatanya udah asik nonton TV nih, jadi aku mau lanjutin beres-beres dan lap-lap bagian dindingnya nih karena banyak sekali cipratan-cipratan minyak. Oke mam, beres-beresnya udah selesai tuh, udah kelihatan rapi kan. Mau ngasih nilai berapa nih untuk dapur sederhanaku? Bener nggak sih mam, me time-nya ibu rumah tangga itu ketika anak-anak sudah pada mulai berangkat sekolah serta suami sudah berangkat bekerja. Disitulah mak-mak bisa rehat sejenak dong, selonjoran, dasteran, dan segala macam. Tetapi berbeda dengan saat ini karena anak-anak belajar atau sekolah di rumah, sehingga beban ibu rumah tangga semakin bertambah, yaitu harus menjadi ibu dan sekaligus ibu guru untuk anak-anak kita di rumah. Oke mam, lanjut aku beres-beres di bagian ruang tamu ya. Oke, ruang tamu aku ini sebetulnya sempit banget. Jadi sama dapur itu bersatu ya mam ya. Jadi kalau pas masuk dilihat yang pertama itu adalah dapur. Oke mam semuanya, sambil beres-beres ruang tamu aku, share yang tadi yang sering kita atau ibu rumah tangga lupakan sebelum melakukan sesuatu aktivitas adalah yang keempat ya kalau nggak salah, atau yang kelima, yaitu sholat duha mom. Jadi sebelum kita disibukkan dengan segala apapun kesibukan kita, sempatkan mom minimalnya 2 rakaat ya sebelum melakukan aktivitas, itu 2 rakaat sholat duha. Jadi mumpung belum disibukkan dengan anak-anak kita, apalagi sudah disibukkan dengan anak-anak yang masih balita ya mom ya, itu harus benar-benar mensiasati diri untuk melakukannya. Kalau sudah punya banyak anak, kayaknya ya susah banget ya untuk melakukan hal seperti ini, tapi kita sebagai ibu berumah tangga harus bisa mensiasatinya. Ya contohnya baru mau wudhu aja udah minta gendong, baru mau sholat udah dinaikin punggung kita, atau udah mau minta gendong, baru mau baca Quran kadang kita anak kita nangis atau segala macamnya. Nah bagi ibu-ibu semuanya yang masih punya anak satu, apalagi sudah pada besar ya, kita wajib atau menyempatkan diri lah minimalnya 2 rakaat untuk sholat duha, dan mudah-mudahan dibukakan semua rezeki kita sama Allah, tentunya rezeki yang halal ya mom ya. Oh ya mam semuanya, mohon maaf ya mam ya kalau misalkan kata-kata aku ini di sini aku berniat bukan untuk mengajari, tetapi niat untuk saling mengingatkan, khususnya untuk aku sendiri, karena terus terang dan jujur aku sendiri sekarang sudah sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Kadang saya lupa, kadang juga dengan kesibukan anak-anak kita juga melupakan hal-hal yang sepele itu ya mom ya.
Jadi sekali lagi bukan untuk mengajar ya Mom, tapi kita saling mengingatkan aja. Terima kasih ya Mom ya atas pengertiannya. Oke, lanjut dibersih-bersih bagian sofa yang kebetulan ini dari kulit sintetis. Jadi alhamdulillah nggak sulit ya untuk membersihkannya. Terkadang di sini banyak sekali tumpahan-tumpahan susu atau coretan-coretan, pulpen atau makanan-makanan sisa yang bocil selalu lakukan setiap waktu ya Mom ya. Jadi setiap hari aku selalu bersihkan pakai air basah, dibasahin dulu pakai air maksudnya, atau sekedar dilap-lap karena di sini banyak sekali makanan-makanan sisa di sela-sela kursinya. Jadi kalau punya sofa yang bahan begini gampang ya Mom ya, beda halnya dengan yang bahan kain sangat sulit. Alhamdulillah udah bersih kan Mam, udah ada rapi. Kita lihat bisa bertahan berapa lama nih. Pas anak-anakku pulang dari mainnya ya, pasti berantakan lagi. Tapi setidaknya ini menyenangkan hati walaupun sesaat. Dan hal yang sulit untuk dilakukan yang terakhir adalah kata ikhlas. Kalau menyebutkannya mah gampang ya Mom, ikhlas. Tapi kalau dijalaninnya Masya Allah berat sekali. Terkadang kita sih capek juga sih ya melihat anak kita yang rewel ataupun sulit makan, kita menggerutu. Kemudian kerjaan yang tiada hentinya, capek, menggerutu, dan itu semuanya harus ikhlas biar pahala kita bertambah dan lelah kita menjadi lillah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.